Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kurung yang pertama. La tudhishu kawaridatun ni'ami anil qiyami bi huquqi syukrika. Fa inna dzalika mimma yaquttu min wujudi qatrika. La tudhishuka, ojo sampai bingungno. Ojo sampai bingungno utawa dadekno tragedi, amun sampai bingungno ka ing sira. Apa waridatun ni'ami, apa pira-pira nikmat kang sering berdatangan. Apa waridatun ni'ami, apa pira-pira nikmat sing sering berdatangan, sing sering teko utawa tumpo-tumpo. Ojo sampai bingungno utawa ngalahno anil qiyami, saking jumeneng utawa nglakoni. Lakoni utai jumeneng bihuquqi syukrika kelawan hak-hake syukur sira. Fa inna dzalika mongko sak temene mengkono-mengkono kabeh. Jadi kemana? Idhas biwaridati ni'am. Iku memang setengah sanging perkara. Ya khuttu kang iso ngurangi apa ma. Ya khuttu kang iso ngurangi apa ma. Min wujudi qadarika atau min wujudi qadrika saking wujude derajat sira atau martabat sira. Ida taro dapat nalikane nuli-nuli utawa terus menerus taro kemanane. Ida taro dapat nalikane terus menerus to nuli-nuli apa nek amu. Apa pira-pira nek mati Allah taala alika ing atase sira. Fala yang bagi mongko rasa ijo apa antud hisaka yen to bingungno to ngalahno apa ni'am ka ing sira. Anil kiami sangi jumeneng bisyukriha kelawan nyukuri ning ni'am. Olem apes min haitsu taro kirane ningali sira ajja nafsika ing apese awak dhewe sira antau fiyati dzalika saking nuhoni mengkono-mengkono syukur ni'am wa alla kibala ento ora ana sisi kumujud laka kedue sira bihi kelawan tau fiyati dzalik patatru kagu mongko ninggal sira ku ing syukur fa inna wa ta'ala mongko sak temene Allah taala ngrofa ngangkat sapa Allah kodroka ing derajat sira. Wa a'lalan nguhurna sapa Allah amroka ing urusan sira. Wa ja'alalan gawe sapa Allah taala alqalila ing barang sithik mingka sanging sira. Kasiron digawe ingkang akeh. Wa jada kalan nyektekno sapa Allah ka ing sira min husni tawallihi saking baguse oleh ngurusi Allah laka maring sira. Wa nisbata af'alika utawa nisbati af'alika lan nisbatno pira-pira perilaku sira, dinisbatno ilaika maring sira. Ma ing perkara yudino kang ngekek weruh apa mabi idomisia datika. Bi idomisia datika kelawan gedene kemajikanane sira atau kelawan gedene ketuanan sira. Tuan besar. Warif ati kodrika lan dhuwure derajat sira. Falam tapot mongko de sampe medhit. Apa nafsu kawak dhewe sira hakwa ing hake nafsika. Wa tahut tohalan ngendekno sira ha ing nafsaka angkot dia sanging kadare nafsika. Pataroha mongko ningali sira ing nafsi kabeh ningali ajizatan ingkang ana. Apet ani syukri sanging syukur wal kiamilan jumeneng di muqtadal amri kelawan satrapane perintah. La ala wajil adabi ora kok ing atase sisi tata krama. Wal ityani lan nekani minas syukri sanging syukur bima kelan perkara wajib kang wajib apa mah. Kanal amro kaya perintah fidalika ing dalam mengkono-mengkono syukur iku ilaiha iku maring ikilah nafsika. Qala Sahil bin Abdillah radhiyallahu anhu, "Ma min nikmatin, ora ana ta nikmat apa wae. Illa walhamdulillah, kecuali ta alhamdulillah iku afdhalul wa afdhal min sanging nikmat. Wa nikmatu ta nikmat Allah rupane nikmat. Alhama kang paring ilham sapa Allah taala dia kelawan nikmat. Paring ilham alhamdulillah ing muji alhamdulillah. Iku afdhalu kuwi utama minal ula tinimbang sing pertama. Li ana bisyukri krana sak temene kelawan syukur ya tausibu dadi jalari apa syukur al-mazida ing tambahan. Wa fi akhbari Daud alaihi salam utawi lan iku ana ing dalam cerita-ceritane Nabi Daud alaihi salam. Ilahi duh pangeran ingsun. Ibnu Adam atau Ibnu Adam iku laisa ora ana iku fihi ing dalem Ibni Adam apa sya'ratun apa rambut kita. Illa wa tahtaha kecuali sak temene iku ana ing ngisore sarah nikmatun te ana nikmat. Wa faqo halan iku ana ing sandhuwure sarah nikmatun te ana nikmat liya.
Famin ae namangka sanging endi uka iso nuhoni sapa Ibnu Adam ka ing sira. Ka ing panjenengan. Fa'wa mongko paring wahyu sapa Allah Ta'ala ilahi maring Nabi Dawud. Ya Dawud wa Dawud. Ini saat temene ingsun Allah, iku paring ingsun al-katsira ing nikmat sing akeh. Tapi wa ardolan ridho sapa ingsun bil yasiri kelawan syukur sing sithik. Utawa ardolan ridho ingsun bil yasiri kelawan syukur sing sithik. Wa inna syukra dzalika lan sak temene nyukuri mengkono-mengkono nikmat yang tidak terhinggai. Iku paling ka anta lama. Iku yen to ngerti sira. Annama sak temene perkara bika kang iku ana ing sira min imatin sange nikmat apa wae. Minimal syukur itu dimulai. Kamu tahu nikmat apa saja iku famin ni mongko iku setengah sange ingsun. Famin ni mongko iku sange ingsun. Kowe kudu syukur iku maknane roh nak nikmat iku famin ni mongko sange ingsun. Wa kata bala nulis sapa ba'du Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ilahi maring Umar bin Abdul Aziz. Ini saat temen ingsun di Ardin ana ing siji bumi, siji daerah teritorial podcast surat kang teman-teman akeh dia ing dalam arat apa aniamu pira-pira nikmat. Hatta lakot asfaqtu sehingga nemen kuatir ingsun. Alaya kuatir alaya ing atase awak dhewe ingsun. Mingki baliduk bisyukri to saking sisi kang yaiku lemah syukur. Pakata mongko nulis surat ilahi maring Badil Umar sapa Umar bin Abdul Aziz. Ini kuntu uroka, ini saat temen ingsun kuntu ana ingsun ura ningali ingsun ka ing sira. Anaka saat temen sira iku alam luwih ngerti billah kelawan apa. Mima dibanding perkara anta kang utai sira. Illa wa ta'ala satune wa ta'ala iku lam yunaim, ora paring nikmat utawa lam yunim ora paring nikmat sapa Allah ala abdine ngatasé kawula nikmatan ing siji nikmat. Pahami damo muji sapa abdun Allah ta'ala ing Allah ta'ala alih ing ngatasé nikmat. Ila kana kecuali ana apa hamdu apa puji. Ila kana kecuali ento ana apa hamdu apa mujine wong ning Allah utawa muji ning Allah iku afdhalul wa utama. Min nikmatihi dibanding nikmate Allah. Lau kun tala menawa sira la ta'rif ora ngerti sira dalika mengkono-mengkono ikilah dawuh. Ila fi kitabillahi munazzal kecuali ing dalam dawuh Allah taala kang sinturonaken. Kala dawuh sapa Allah taala. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin ibadil mu'minin. Walaqad atayna lan teman-teman paring sapa ingsun Dawud ing Nabi Dawud wa Sulaiman ilman ing ilmu. Wa qala lan ucap sapa Dawud lan Sulaiman alhamdulillah. Utes kabehane puji lillahi kagungan Allah dirupane puji. Faddola Allah dirupane Allah faddolana kang utamana sapa wana ingsun ala kasire ning atase ingkang agem ibadi sing boro kaulane wal mukminina kang mukmin kabeh. Wa qala lan dawuh sapa ta'ala wasiqal ladina taqaw rabbahum minal jannati zumara. Lan den giring sapa alladzina wong akeh takwa kang padha takwa sapa ladina rabbahum minal jannati maring swarga zumara kali berkelompok-kelompok. Hatta idza jauha singgo nalikane teka sapa ikilah ahli jannah ing jannah. Wa putihat lan den buka apa abu-abu pira-pira pintune swarga. Wa qala lan ngucap lagu maring ahli swarga sapa khazanah tuwa pira-pira penjagane swarga. Salamun alaikum. Utai keselamatan iku alaikum ngatasi sira kabeh. Tibetum bejo sira kabeh. Fathuluha moko manjing sira kabeh ing swarga khalidina kali abadi kabeh. Wa qala lan padha ngucap sapa ahli jannah ngucape alhamdulillah. Utai kabehane puji lillahi kagungane Allah dirupane Allah. Soda kona. Kang beneri sapa Allah na ing kita wa dawu ing janjine Allah ilah. Bahwa ayu ni'matin afdhalu min dukhulil jannah. Utai dine anane nikmat ku azam iku luwih gedhe. Luwih gedhe min dukhulil jannati saking utawa dibanding min dukhulil jannati dibanding mlebu swarga. Niki kula terangaken iki kula paning maksimal. Mungkin toh yang kesekian kali kula mau hikam masuk kitab tasawuf yang dipakai ulama seluruh dunia. Selain kitab Hijjah, kitab ini kitab nopo hikam. Kata yang ngarang hikam ini begini. Jangan sampai nikmat Allah yang banyak itu kemudian sampean lupa mensyukuri. Jadi sampean jangan sampai grogi karena merasa banyak nikmat, kemudian merasa grogi tidak bisa melakukan apa? Syukur. Kalau sampean merasa grogi melakukan syukur karena kakean nikmat, itu termasuk mengurangi harkat derajat jenengan sebagai hamba yang mukmin.
Ini kalau terang sing rumus-rumus kepekaan seorang ulama ini yang sensitif. Sekarang itu menurut penanggalan Masehi ini 2011. Kalau menurut penanggalan nopo Hijriyah niku 1432. Jadi kalau terang rumus-rumus ulama. Zaman Rasulullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kata beberapa hadis yang menjelaskan bahwa tiap satu kurun atau 100 tahun itu mesti ada mujaddid. Ada ulama yang memperbarui pola beragama atau cara beragama. Dimulai dari Khalifah Abu Bakar, kemudian khalifah-khalifah yang lain juga beberapa ulama. Termasuk akhirnya pernah diputuskan sistem bernegara. Ini rumah tenan, diputuskan sistem bernegara. Juga akhirnya diputuskan lagi sistem keulamaan yang kultural. Terus sekarang ngadepi era kulon itu ulama sing ngadepi kemajemukan. Ini rumah tenan gitu, sampean ngerti. Terus insyaallah sama ngerti rumus ulama niki selamat. Terus niki kula terang. Rasulullah niku sakok sekali lomo. Soalnya nak wonten yang jaluk dikai. Sampai istilahnya walau biihda taubihi, meskipun bajunya Rasulullah dua, nak diminta orang satu, dia apa? Dikasih. Dan begitu juga Nabi itu tidak sempat nyimpen dinar di rumah, karena kalau ada orang minta itu dikasihkan. Bahkan suatu saat Nabi itu ngambil serban nggak bisa ngambil jumatan kayak sampai orang berjuit ditarik, mas, gue sing adil, dikakai pangeran, gue kekasih, aku rapuh kayak ini, sudah dikasihkan terus. Jika lomane Nabi itu loma alami, loma apa? Alami. Nah kelemahan alami ini ku nak sing mentolo jaluk yang untuk akeh, sing mentolo jaluk napa? Untuk akeh. Sing wiki atau jaluk atau percuma. Akhirnya sing rai-rai gede, ini ku entah entuk. Arabi, wong Islam kafir Mekah, sing Islam anyaran entah entuk. Termasuk itu melahirkan tragedi. Ini perlu cerita tarik. Dan tambahan toh, bahwa tidak semua sunnah Nabi itu harus persis, karena kadang ya direvisi. Ini kok ketika Islam Mekah, Islam anyaran, karena ngelihat Nabi itu kerabat, karena sama-sama suku Quraisy. Itu ketika Nabi sudah di Medina, yang notabene dulu di rumah sahabat Ansor. Ini kok wong kafir Mekah, Islam lagi rong dino, lagi saulan pun jolak-jolak kaji Nabi. Ono sing dikai 100 wedhus. Wah Nabi ini riyen padahal sahabat Ansor. Mereka berdarah-darah demi Nabi, atau ini masih gak Nabi itu. Nabi ini wedhus pirang-pirang. Ini sahabat Ansor sitok men tadi dikai. Tapi nak sanak-sanak yang Mekah jaluk juga yang juga isapus sama juga Mabenal Jabalen. Ini pirang ewun. Mabenal apa? Jika sahabat-sahabat Ansor kadang ya orang yang berpikir Nabi yang menungso tetap bikin keluarga, bikin apa? Sehingga beberapa sahabat Ansor yang senior merasa ada enak karena Nabi dikomentari miring, dikomentari apa? Miring. Akhirnya ini cerita, ben sampean ngerti perubahan ijtihadnya ulama. Masa akhirnya terakhir orang tinggal kulon niat ngawur amdan, nopo. Dan kulon itu muka wong sing seneng kulon pas. Yang gede mati malah, tapi tak pikir kualat. Tapi ini bos, tenan nih, sing seneng biasa mau. Taman rasa seneng kulon terus kemenanan berlebihan buat jadi semuanya seneng mana? Kalau wong alim ngaji ya sudah gitu semuanya. Nak mati taman roya misalnya gak ngaji benar berarti kesuai mati, misalnya apa? Jadi semuanya yang gampang. Termasuk wajah kalau bebu cukup, apa yang nak mati. Pokoknya, soalnya mati sebentar, rasa ngundang gigi gede, gigi cilik, pokoknya. Tapi kira nak wong apik suwarga, nak wong elek dongakno ben nangis-nangis, ngomong yo bingung dhewe mek awake. Tapi roke dongakno nganti nangis, awake dhewe perlu ditangisi dek itu. Walhasil itu melahirkan komentar miring. Karena daripada salah paham, akhirnya saat Ibnu Badah matur ya Rasulullah, bahwa perilaku jenengan ini, orang-orang Mekah dikasih banyak, itu melahirkan sentimen karena orang-orang Ansor katanya begini-begini. Mereka ikut perang, susah-susah, tapi jenengan kasihkan sama sanak-sanak Arab yang tidak ikut perang. Padahal mereka tompo mateng. Dari kaji Nabi, fa'enala kaya tak. Terus dia pendapat tembi. Ya, kulon gue tiang Ansor, kasus umumnya tiang Ansor. WDW ya, maksudnya malah komentar miring, tapi dia ini celana. Ya, pulau pokoknya tiang Ansor gitu. Ya, nggak tentu lah tiang Ansor. Akhirnya kaji Nabi ngambil kebijakan,
Ya sudah orang Ansor panggil semua. Ini pas Fatu Mekah dipanggil di Hadirotin tempat tertutup. Dipanggil Umar ikut. Ya Umar kamu jangan ikut karena kamu muhajirin. Abu Bakar mau ikut juga tidak boleh. Ini khusus sahabat Nabi. Itu hebatnya Rasulullah. Mulanya sama nak anut sahabat Ansor harus warga. Orang anut neraka. Ketika Nabi pertama pidato ini, hei Pak, hei orang-orang Ansor. Kamu baru saja ngomong gitu itu tidak apa-apa. Lebih ekstrim daripada itu pun saya tidak apa-apa katanya. Harusnya kamu nak ngudat-ngudat aku ora trimo saiki wis joyo eling sana. Wali aku ora usah ngono. Berlebihan dari itu kamu ya salah sudiktum. Andai kan kamu komentar lebih seru, lebih ekstrim, salah sudiktum. Kamu pasti dibenarkan. Dan saya juga membenarkan. Misalnya kamu cerita, ini Nabi marahi carane ngudat-ngudat. Malah sahabat Ansar diwarai carane ngudat-ngudat. Misalnya kamu bilang, hei Muhammad, kowe dhisik kiri diusir Mekah, terus tak rumah aku. Hei Muhammad, kowe dhisik melarat, terus tak sugihno aku. Hei sahabat muhajirin kowe dhisik ra duwe bojo, tak kei bojoku. Mang dulu itu sahabat Ansor nak bojone papat, muhajirin kere-kere kan gak di bojo. Dia milih bojoku tipe setengah tak pegate pak kowe, sanggeng. Rupanya ini kisah nyata. Jadi Kanjeng Nabi cerita, kowe iso wae ngudat-ngudat aku dhisik melarat, mbok sugihno kowe. Aku dhisik diusir, mbok tampung kowe. Justru dengan perilaku sosial kamu ini, kamu orang-orang yang baik. Kamu orang-orang hebat. Mereka ngrumat Nabi, ngrumat sahabat, muhaji. Lah hebatem terus. Ini bagian ini. Hebatem terus. Wong-wong Mekah itu wong-wong desa. Arabi wong desa bedus. Jadi soal aku kepingin untuk wedhus, tak kaya wedhus ya mulai. Jo unta tak kaya unta ya mulai. Lalu terus Kanjeng Nabi ngendikan, ama tardona ayar fi annatu bisyati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Kowe ra seneng to, misale wong-wong mulai nggawa wedhus nggawa unta. Kowe bali nggawa aku. Aku iki kok mulai bareng kowe. Al-mahya mahyakum wal mamatukum. Aku dhisik urip yo mbok rumat kowe. Aku bersumpah mati yo mbok rumat kowe. Terus waktu Ansor gimpun Kanjeng Nabi kula itu nggo mulai jenengan merasa nggo mulai wedhus. Niki paham iki. Kula nggo mulai jenengan merasa nggo mulai napa? Tenang. Akhirnya Kanjeng Nabi ketika Mekah sudah dikuasai pun tidak hidup di Mekah, tapi diboyong Kanjeng Nabi, diboyong yang Ansor mulai malih teng Medina. Padahal secara teori politik, andikan saat itu Nabi hidup di Mekah tidak masalah karena sudah dibuka Mekah, paham ya? Sudah apa? Dibuka, sudah milik Rasulullah. Betapa hebatnya Nabi. Nganggo pedes sepele, unta sepele, dikekno wong-wong sing imane pas-pasan. Ternyata Kanjeng Nabi berperilaku demikian yang melahirkan salah paham. Ternyata Nabi akan memberi hadiah yang lebih besar. Jadi orang Ansor dikasih dirinya. Dikasih apa? Wes wong-wong desa njaluk wedhus untuk tak kei ben mulang kepengine wedhus untuk wedhus mulang. Wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Akhirnya wong Ansor mulai malih beto Rasulullah. Sebab itu tidak ada khilaf antara sahabat untuk memutuskan bahwa Nabi itu disarekno di Medina. Karena Nabi sempat ngendikan al-mahya mahyakum wal mamat. Aku rebek, gue mati ya bareng. Ya sudah, akhirnya Nabi hidup di Medina. Gila itu 18 bulan dari Fatu Mekah. Ya pasnya itu kalau Fatu Mekah tahun 8 berarti sekitar ya hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun dari Fatu Mekah itu Nabi terus pulang lagi ke Medina sampai wafat. Nah ini yang harus jadi pelajaran. Sakoknya Nabi yang demikian. Model alaminya itu. Sebetulnya melahirkan satu kearifan. Iku wong sing isi imane bener. Iku rasa dikai. Sebenarnya, nak sing biasa sedekah mbek kiai rasa mbok wales, mari kulino lama wong latihan ikhlas malah bola tomak paham. Ben nak kelar ikhlas terus yo keben nak ora ben saleh dhewe, kehilangan duit malah rada ganjaran paham. Jadi Nabi ku pinter. Umpama sahabat Ansor pas iku kok dituruti terus Nabi setengah ati sahabat Ansor. Iku malah batal ngamali sahabat Ansor. Mergo sangka dhisik ngamali Nabi ikhlas. Suwe-suwe bareng diprovokasi ke Mekah malah jadi orang apa waktu gale cah dalam kiai gue tidak muasa waktu itu enak-enak disuguhno tamu padahal tamune kadang gendut-gendut ngomong tentang kiai yang faktor materi dari santri-santri lah yo kene semata ratu bagian tamu-tamu ra jelas puluhan tahun dene modal rata mani Pak Pitik tamu warang-arang omongan mangan iki Pak yo ge kata cah dalam sing gremeng iki lha iku nak turuti ya dadi reklah nara pokoke ya sakit. Mboten iki seni berkiai, seni napa? Berkiai sing ora sanate. Kulo niku ngrasakno tenan. Dadi kiai iki repot. Nek ora bales sing ngekeki sawane ora tahu sosial. Bales orang latih napa wae.
Kan kalau ada mali wong ya seneng ya seneng. Ya senengnya sama manusia sih dua ya seneng. Orang seneng itu udah ada repot. Kemudian kalau nurut potongan seneng juga. Jadi biasa mau. Dan itu nyata. Ternyata perilaku Nabi yang demikian yang melahirkan isu miring tengene sahabat Ansor. Setelah dijelaskan dari sahabat Ansor, Rodina ya Rasulullah Rodina. Malah kok boten ngarah nompo untuk jenengan harus jenengan harus untuk nopo. Ternyata betapa naifnya orang Ansor ketika memperbandingkan Nabi mbek wedhus. Wong Nabi dibandingkan nopo? Lah Nabi yo pinter carane provokasi. Wong-wong tak kei wedhus terus mulai tak kei untung. Kowe mati urip be aku. Kowe milih endi mulai doa aku apa wedhus. Kok sapa? Kowe bilang go jenengan ya Rasulullah. Paham? Akhirnya sudah. Tapi yang perlu dicatat, ini juga ijtihad nubuwah. Ijtihad nopo? Dan ini kelompok-kelompok yang stok niru sunnah Nabi biar belajar dari saya. Itu stok nubuwah itu juga kadang keliru. Kalau yang melakukan nubuwah itu panjang Nabi tentang kalau sudah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu memang nggak ada masalah karena Nabi dengan kearifannya bisa menjelaskan jadi terima. Tapi ternyata Abu Bakar ketika menggantikan Rasulullah itu mikir. Nak lo mau model Nabi Baitul Mal agar segera gedek untuk akeh. Kira Sayyidina Abu Bakar menginventarisir kira-kira dicuatet, di sing perlu untuk sumbangan dicuatet, terus dikirimi kok Baitul Mal jaluk atau orang jaluk dikirimi. Berarti Abu Bakar kawalnya pas ngantor, kok kuering nomor ora tidak ibu agar tidak tercatat. Ora tidak. Nah intinya Abu Bakar tidak seperti Rasulullah. Beliau memanage negara dengan sistem Baitul Mal, pakai inventarisir. Rukun kiri, ring 1. Mustafa ring 2. Paham ya? Matur setengah. Itu luar biasa. Udah. Itu disebut Diwanil Murtaziko. Buku catatan bagi rezeki. Nah, ini pakai disebut Diwanil Murtaziko. Ono catatan nih. Kiri ring 1, ring 2, ring yuk. Cuma tetik. Nah, ring 1, kirimannya orang 2. 2 belas jantung, mereka kelaparan, Pak. Dia detail, aturannya apa? Detail. Loh, sudah. Ketika ada orang yang tanya Abu Bakar, ya Abu Bakar, kenapa Anda tidak seperti Rasulullah? Iya, kanjeng Nabi. Keliru ya, nak hikmah. Mesti diprotes semua, ada di api. Nah, aku diprotes pupus. Malah dari Abu Bakar, gua Nabiun. Dia itu Nabi, dibimbing langit. Kalau saya, tidak Nabi. Kudu dibimbing rasionalitas. Dari Abu Bakar, dia ini Nabi, dibimbing langit. Jadi, kemana orang umum lah, jadi umum lah. Ini apa? Coba. Orang-orang Ansor itu begitu susah payah membela Rasulullah, begitu berdarah-darah bela Rasulullah, tapi kacernya ini. Dan melahirkan sedikit salah paham. Itu saja salah paham yang terkendali karena terus dikonfirmasi ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dikonfirmasi malah dia cuma habatan di Rasulullah, malah tambah senang di Nabi. Mergo Nabi badhe awake wedhus, Nabi yo pinter. Badhe awake apa? Ngomong untuk wedhus mulai. Oke, untuk aku milih ndi? Wah, milih jenengan ya Rasulullah. Akhirnya malah sapa? Belajar Abu Bakar. Aku tak keliru ngono orang Arab kok konfirmasi, kok bacok dari Abu Bakar. Lah iku cerita. Mane kaya kula wong alim, nah saya naik wong di ruang khusus. Kowe ngalim pas-pasan piso iki lho. Kula mboten ate salat qobliyah Jumat, tenang mboten ate. Enak wong alim terkenal itu penak. Orang tuh punya ruang khusus, punya ruang napa? Kula terus mung ora ketunan, tenang. Kowe iki pas-pasan lu ora ketunan Jumatan nggo guru bar, napa? Kalau Jumatan baca cilik-cilik, uang tuh. Kue ada gaya nyaran, orang itu kamu ngarap Jumatan awal, kukut benar, doh. Citra pas-pasan mawon. Sehingga Abu Bakar tidak seperti Rasulullah dengan alasan, ya dia itu Nabi, semuanya dibimbing oleh langit dan dijaga oleh langit. Kalau saya tidak, harus saya jaga dengan rasionalitas. Sehingga manajemen era Abu Bakar caranya takok, caranya sedekah dimanage ala Baitul Mal. Dan tidak ada sahabat yang protes, ya sudah Abu Bakar sebaiknya gitu. Dan padahal dia saat itu, beliau masih pakai gelar Khalifatul Rasulillah. Ini Khalifatul pengganti Rasulullah. Era Umar di istiadan Erne. Khalifatul Rasulullah pengganti itu. Umar mikir. Pengganti Rasulullah kok keren. Soalnya podo-podo Nabi. Gantinya Nabi, kayak Nabi. Paham ya? Abu Bakar, Umar udah status melepok, tapi orang pati melepok. Niat aja tapi tetap melepok. Jadi aku diundang Khalifatul Rasulillah. Tawangannya gendine Nabi, mirip Nabi. Undang wae ya Amirul Mukminin. Jadi pertama gelar Amirul Mukminin era sinten? Sayyidina Umar. Nah gendine Nabi kemuliaan cukup diundang ketuaane wong mukmin. Nah dia tetap menunjuk diundang ketua. Tapi itu lebih agak, lebih berperadaban. Itu gantiannya Khalifatul Rasul.
Jadi Abu Bakar ya sopan, tapi tetap ono mlete nek mergo gelare Khalifatul apa? Pengganti Rasulullah kan artinya Khalifatul Rasulullah kan pengganti kan kemuliaan. Umar mikir mantan preman kok Khalifatul apa? Rasulullah. Mantan Umar tahu preman tenan. Dia mau cukup bilang Amiril. Nah ini cerita-cerita. Kenapa Abu Bakar milih demikian? Suatu saat ketika dia dibeat jadi khalifah, dia pidato. Ini kotwul itu. Saya tahu apal teksnya. Ayuhan nas ini kotwul itu. Dia menuso saya sekarang diangkat jadi khalifah. Walas tubuh khairikum. Tapi bukan berarti saya yang terbaik. Ati uni mastata'tu wa Rasulullah. Kamu harus taat sama saya selagi saya masih pada ring, pada track Allah wa Rasul. Jika saya salah maka ingatkan. Dasar wong Arab sing guri langsung masuk. Ya Abu Bakar, tahu gimana kabisek. Kalau kamu melenceng tak ingatkan dengan pedang. Jadi Abu Bakar trauma. Mereka pertama aku guys ngomong ya Abu Bakar kalau kamu melenceng lah gimana kabisek. Tak luruskan pakai nopo. Jadi nenek mikir, wah Nabi lah disalahpahami wong sing khusnudon jadi. Nah aku ya tipe pedang mikir dasar Arab pisan kan. Mana Abu Bakar? Aku sudah kok model alami. Bar napa? Buatan zaman betapa Abu Bakar akhirnya memanage hukum sosial juga pakai Era Umar juga pakai isyarat. Era Umar lebih modern. Karyawan-karyawan negara itu di PNS kan, jadi digaji negara. Abu Bakar bosan. Digaji apa? Negara. Lu yang modern lagi, Mas. Ya sudah. Nah, ketika Sayyidina Utsman, dia mengikuti kemodernannya Sayyidina Umar. Tapi Abu Bakar bin Umar dianggap tidak mewarisi sesuatu yang krusial, yang paling prinsip dalam kehidupan umat Islam. Ini sampai tak ceritani masalah istihad. Dan sampai nanti paham ngaji ini. Kenapa saya milih tema-tema ini? Itu sudah saya pikir, saya istikharah karena saya ini ulama. Nah tentu konsultasinya sama Allah. Kalau tapi istikharah soal hajat. Kalau tak ngawur-ngawur pulau itu arah pengiran. Ibang kusuknya sampai anu, tak enak itu. Kusuk mungkin kusuk warga, bayangannya kalau ini dari gitu. Ya kusuk tapi mesum, paham? Kusuk tapi nama mesum. Ya kusuk di sepuro pengiran, pikiran kusuk warga. Bayangan berapa kan? Mesti ngeloni apa? Bisa dari itu sepuluh. Wah, ngorong sewu. Paling aja itu bujur yang dunia. Jadi kritiknya itu dirubah. Dari apa bujur yang dunia paling elek. Elek tetap apa ya? So, kalau kan sengaja dari dirubah jadi wayu berkoning dunia wes elek. Ya ora kata tuh warga ora. Paham? Walhasil Sayyidina Umar ketika mimpin itu beliau ingin diberi gelar Amiril apa? Mukmin. Dan beliau melakukan istihad mem-PNS-kan pegawai-pegawai. Nah, era Utsman itu saya sampai kenapa ada istilah Mushaf Utsman. Abu Bakar Umar karena ngatur negara setelah ditinggal Rasulullah. Dia ditinggal sinten Rasulullah. Dan ini termasuk pakar-pakar Islam supaya tahu yang biasa mengkaji hukum Islam. Kenapa tahu-tahu ada istilah negara Islam? Kalau orang-orang kampus itu meyakini Nabi itu selain pemimpin juga presiden. Makanya banyak meyakini Nabi itu dianggap presiden juga. Jika Nabi dianggap pemimpin sebuah negara itu sebetulnya salah. Jadi yang memulai memanage secara negara itu era Abu Bakar. Karena Abu Bakar sadar kalau di manage secara nubuah dia itu tidak Nabi. Rapat diluruskan pakai pedang. Nah Nabi orang mimpin negara ya alami ngoten wae. Ninggalan ketemu wong ya Rasulullah aku njuk serbanan mesti kayak gitu. Juga ape salat kadang coba keluang cek. Ya Rasulullah salat kulo itu berarti konsultasi hukum. Yo konsultasi. Alami tenan. Baru konsultasi ini ora barbar. Sampai misal wah Sayyidina Umar dikutuki terus pentonge. Perkarane ora Nabi ra imam Nabi alami. Napa? Alami. Kalau Nabi lagi khusyuk ngono salat khusyuk. Krungu cah cilik nangis iki cepet. Takok ya Rasul wingi salate tenang-tenang mawon saiki cepet. Mau pas salat krungu cah bayi nangis. Namung termasuk jamaah benang ketujuh. Ngemi anake. Jadi Nabi itu ya mesti begitu. Jadi standar sholatnya melalui eno sholatnya karu-karuan, gue Nabi sholatnya ngotot ini, padang ada sejarah ya, padang apa khusus ngotot, padang boten, padang sedengan ya, memang ada standar umumnya memang tepat, jadi itu begitu. Argo ini sholatnya suwi kok niki cepet, aku rumusnya nangis, namun ibu yang galak nopo, mana ketika Abu Dzar Al-Ghifari itu sahabat yang khusus, ono wong nggak kok onto neng alat, biasanya nak, ape asar, ape maghrib dijubuk. Bareng makmum Abu Dzar salat asar barbar masyhur. Bariku matur kan ya Rasulullah. Kula nu telat teko gara-gara Abu Dzar. Imam ini asar ora barbar. Padahal kula apa juga untuk tengah alas dari teng hutan.
Enggak kenapa ngomong Abu Dar diceluk. Abu Dar, kowe mimpin Islam ben wong seneng Islam kok ben gedeng salat. Lah seperti kok gedeng. Karena salatan kesuwen wong do gedeng. Malah kiai itu salat cepet tuh dalile hadis Abu Dar. Lah tapi wong ngono ku yo lucu, salate cepet tapi wiridane suwi. Lah iku ya aneh, nek wis nisan cepet ya cepet kabeh. Kene apa sebabe? Mergo nek salat iku kompensasine ra jelas, nek wiridan suwi ndonga kadang urusan dhuwit penting. Mergo nek wiridan kok urusan kabul kadase. Iku suwi-suwi lah. Paham ya? Nek salat kok urusan kabul apa? Kalau kula termasuk ulama sing ora tau wiridan, iku yo ana alasane. Ora anut. Tapi santri kula alhamdulillah kula ben salat salam tetep langsung ngancul di santri kula tetep wiridan. Kula nggih kapan-kapan nggih wiridan. Tapi memang lucu, nek bisa cepet ya cepet loro-lorone ini mboten cepet separo, paham ya? Mergo wiridan lebih meyakinkan itu tadi bisa. Astagfirullah, astagfirullah kan di sepuro pengiran. Nek di sepuro mlebu warga. Terusane terus ngelongi napa? Paham. Mun Abu Dar, kowe iku tukang mitnah. Dewi Nabi persis ini. Afatanun anta ya Abu Dar. Apa kowe tukang rusak Islam? Orang itu bikin seneng sholat, jangan bikin benci sholat. Abu Dar kan karo cucu diamu kan wonten napa ya? Gara-gara kowe sholat suwi. Wong tukang angon-angon dilihat ragil sholat. Salate kesu. Baru gua Abu Dar sholat cepet. Lah riwayat cepet ini loh sing sampai ke telinga para imam. Paham ya? Ada terawih di kuwayang. Jadi cepet ya orang sangat ya. Dari kalau cerita, selama ini kamu melakukan kan atas nama hukum adat dan dasar raroan, paham ya? Nah itu lo tak kayak sangat sih. Cepet ya orang apa? Orang sangat. Jadi saya mau digitasi secara ilmiahnya apa? Itu matur nuwun. Selama ini sampai cepat kan nuruti nafsu. Nah saya tak ilmu ini berapati nuruti nafsu. Paham ya? Jadi kali ini cepat ya Allah, pulau cepat, buatan corona kepengen cepat, tapi biar mereka enjoy. Oh, pengiran pengantin orang. Ya tahu ya rapati ngantin juga kok. Kaimu ke dia cepat. Paling jangan pengiran raimu ke dia kepengen apa? Buatan ini ceritanya nambah sangat sih. Sholat cepat itu orang apa? Jadi Abu Dar Awifai. Cepat ini juga tinggi terus saya berapa sih kalau cerita. Kenapa tak sholat itu cepat? Ya alasannya ini, ubah diru wasa isa setan. Aku nyelip pas wasa setan. Jika mana setan lagi toto-toto pendodo, sebenarnya aku yang salam. Ya ada ulama sih kurang ajar. Ibnu Abbas itu jadi dia nggak sholat cepat. Alasannya benak setan lagi toto-toto pendodo, sebelah dia wes bar. Berarti kadung itu wes bar. Paham ya? Jadi ubah diru wasa isa setan. Jika mana setan lagi toto-toto siap bekerja, sebelah Ibnu Abbas itu kenapa? Mazhab ini ya, Pak. Jelas rakrona aku juga toko loh. Pun era Sayyidina Utsman, istihad Abu Bakar Umar yang sudah bagus ini, ternyata bukan tanpa kritik, tanpa kontrol. Gini ku yang dilupakan Abu Bakar dan Umar adalah Quran yang menjadi induk daripada umat Islam, menjadi pegangan sebagai kitab suci. Ternyata menjadi bacaannya rubah karena lahjah itu logat. Jadi misalnya saat itu Umar sudah ke Azerbaijan dan Armenia. Jadi Azerbaijan dan Armenia yang kemudian melahirkan kasus Imam Bukhari dan sebagainya. Yang daerah Eropa Timur, sebagian Bonteng, sebagian Soviet tak mangke. Ini pun zaman Umar. Jadi misalnya orang baca kasus tajwid itu kan mentahqiqkan huruf. Karena zaman dulu itu orang Arab misalnya baca Alhamdulillah. Nanti Arab yang setengah Asy'ariyin misalnya Muni Abdul Qadir Al-Jilani, Abdul Qadir Al-Jilani. Ya saya misalnya Umairama wa hatuna walaika Rafika. Ya coba kalau misalnya Pak Haji Umairama baca Rafika kemudian ditulis kaf. Berarti Quran dari Qaf tertulis kaf. Lah wong Jawa ya aneh. Muni nak Pak Karim, muni Pak Harim. Tapi nak Alhamdulillah Alkam. Padahal misalnya Alkamdu itu maknanya kematian. Mergo kafir kamdun artinya apa? Kematian. Jadi fatal betul. Karena mereka lugotnya beda-beda lah, maksudnya. Logatnya beda. Coba bayangkan. Orang Uni Soviet, orang Eropa Timur, sebagian juga orang pedalaman Irak, kon moco makros Arab Quraisy. Quran itu karena lugotnya Arab apa? Nah, ketika itu orang yang termasuk di Azerbaijan, Armenia itu yang sempat tugas di sana itu Abu Hudzaifah Al-Yamani.
Dan zaman roh istihadnya ulama. Dan saya nanti dalam posisi niru Utsman. Ini saya suka nih. Jadi kalau orang arah jadi terkenal kayak top, itu udah akan. Yang alim tetap kalau. Sama mungkin top lah tapi orang alim. Top kaitannya populer, berpidato terus itu ada apa populer. Kalau wingi-wingi mulutan menjugang termasuk saking situ bodoh yang kira-kira waktu wisuan. Wah sing isi pengajian kedaji dengan kalau niati king dalam masa jiran mentolo be pulau. Ya aku gak enak. Aku yang mentolo ngatur ulama, aku ora mentolo. Pokoknya tetap orang. Aku tak jajun, aku ora ngongkon ada jajun. Mau ora ngongkon demi aja-aja. Aku nak kiai supo apian tak turuti. Aku wis anggepe rapian lho. Tapi nak aku rapian kowe lho rapian gak ulama. Ya saya punya perhitungan untuk tidak mau jadi mubalek. Selain perhitungan sosial yang belum misalnya, tapi saya sudah rapat. Jadi berkah bagi mubalek. Saya ngeritik mubalek tapi berkah bagi mubalek. Justru aku terapi jatuh job, liane masih banyak paham. Lalu walhasil ngeri. Sehingga Abu Hudzaifah Al-Yamani tergopoh-gopoh sowan malih teng Medina. Padahal kayak bayangkan saking daerah Azerbaijan, Uzbekistan, nggih. Yang nanti dari persemakmuran diri Soviet datang lagi ke Medina. Itu darah ngendikan prinsip sekali. Ya Amirul Mukminin, adrikil umat qabla yahtalifu istilafal yahud wan nasara. Umat ini harus kamu selamatkan sebelum mereka khilaf tentang kitab suci kayak perkhilafan orang Yahudi dan Nasrani. Nah itu karena dia boleh bayaman itu sering delok ning musala wong do jotosan. Ning masjid wong do jotosan. Gara-gara misalnya wong sing mau guru Ki Fuad macane alhamdulillah, sing maca rukin alhamdulillah. Muridé nulisé ora sing nganggo kap, terus sitok kabeh ngado lho. Akroani saiki kata. Guruku maca ngene terus ditulis nganggo kap. Sitok nulis nganggo apa? Hak. Misalnya sing muridé Mairama ya Rafika yang nganggo kap. Ya semuanya sesuai tulisan masing-masing. Jadi kalau cerita tentang Kudus nih, wong berbes, wong pulonan ngasih. Alhamdulillah. Jadi gurunya mak kuat-kuatin ngamuk, murid tuh goblok. Gini loh Pak, dal saya dan dal bapak beda. Dal saya dan dal bapak. Yang daerah pulonan bawa itu walau dolin nggak kuat, walau polin tetap. Lu bayangkan itu kan fatal, job nanti ditulis tok. Wah, waktu itu jotosan, kabeh ngutusno gurune paling bener, tulisannya beda-beda. Abu Hudzaifah nangis. Nanti lama-lama Quran ini versinya banyak, karena akan ditulis sesuai riwayat, guru, murid, dan penulisannya sesuai bunyi suara, paham ya Pak? Sesuai bunyi apa? Suara. Wah, akhirnya Sayyidina Utsman tidak ngurus negara. Beliau mendedikasikan diri, fokus, ngurus akhirnya beliau manggil Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, pakar-pakar Quran zaman itu yang paling populer di Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab. Ya terus bagian Abdul bin Mas'ud, orang-orang yang ahli Quran dipanggil. Coba Quran ditulis seperti zaman Rasulullah. Itu orang-orang kata Batul Wahyi yang menulis wahyu zaman Rasulullah. Ini paling di depannya Abdul bin Mas'ud sama Zaid bin Sabit, terus Mu'ad bin Jabal. Itu orang-orang yang spesialis, ngurus Quran. Ditulis. Jadi orang-orang yang punya dokumen ditulis tenggene nopo balung unta, tenggene pelepah kurma, semuanya dikumpulkan. Terakhir ada satu ayat yang hilang. Ini ku laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz. Ini ditemukan tenggene Abu Huzaimah Al-Ansori. Pun setelah Quran selesai distandarkan kayak zaman Rasulullah dan zaman kata Batul Wahyi zaman sinten Rasulullah, sekretaris wahyu. Ini bertahun-tahun Utsman mengumpulkan. Sehingga beberapa cara saat ini provinsi mengeluarkan diri ke Utsman. Kok Utsman gak tahu ngurus negara, do korupsi. Sebagian do melenceng. Mana Utsman itu paling gagal mimpin. Paling gagal nopo? Mimpin. Paling gagal mimpin tapi dia akan dikenang menjadi ahli surga. Karena dialah yang menyelamatkan kalimatin wasidah. Ini ku umpama ora ono Utsman, wong Islam nasibe kaya wong Kristen, kaya wong Nasrani. Ini ku kitab suci ini beberapa versi. Makanya saya tidak akan jadi pemimpin karena saya sudah sumpah sampai pengiran. Saya akan ngurus mushaf, penulisan mushaf. Mungkin orang hafal Quran itu banyak, tapi yang menguasai sampai detail sorok nahwunya, mungkin sekarang termasuk saya. Dan saya memang belajar terus sampai sekarang. Jadi ilmu tak ulang sampai sebagian saya belajarnya di sisa maksudnya. Tapi jadi saya itu sampai sekarang itu nulis riwayat Fat Utsmani sampai Rotem Utsmani. Terus kitab Noman kalau tuku, termasuk yang regani berjuta-juta itu kalau tuku. Tapi kalau orang bakat suka, Pak. Wong ngumpul duit anak kepin juga. Lah kalau ngilo wis ra bakat napa? Juga. Itu akhirnya di Utsman standarkan. Lah semenjak itu dikenal dengan Mushaf napa Utsmani atau Rotem napa Utsmani.
Umpama boten wonten ban, memang Utsman gagal dalam bernegara. Kados kula mungkin juga gagal dalam berkiai. Dan ya ora apa-apa, misalnya gagal ya ora apa-apa, itu enggak ada problem. Masalah dunia mon. Kiai itu pengaruh masalah napa tuh? Sing kula beto sangu teng pangeran nek ikhlas kula lek ora pengaruh. Pangeran dirawat di Mustafa rawat di Rukin kan ya ora wedi. Gusti Gus Pak neraka iki nate mulang kula, kowe melok-melok ngau pangerane tetep ora ono gunane to. Sing ono gunane tetep ikhlas. Walhasil Sayyidina Utsman mendedikasikan diri. Sampai sebagian riwayat ketika Rasulullah Sugeng itu sempat ngendikan, ya Utsman, kamu akan mati di ayat ini. Itu dulu sahabat itu nggak tahu maksudnya gimana. Ternyata betul. Bahkan Sayyidina Utsman itu dibunuh. Itu tidak pas baca Quran. Bahkan sebagian orang itu saking putus sama Sayyidina Utsman. Beberapa ayat itu dimerahkan karena mengenang zaman itu kejebratan dari Utsman pas Tiban. Makanya dulu itu som Quran sebagian ayatnya dimerahkan, ditandai merah karena ngenang darah sinten Utsman. Ini dibunuh pas beliau neliti nopo Quran. Pas dia standar mushaf nopo Utsman. Makanya orang yang gagal mimpin negara jangan katakan gagal karena jasanya Umar lah, Utsman lah kita punya mushaf standar. Kalau enggak ada karu-karuan. Orang nulis sesuai riwayat dari guru, sesuai kedengarannya. Mari fatal kan sesuai kedengar. Misalnya Alhamdu ditulis Alkamdu karena kiainya lalai elek. Oleh moto Alkam. Misalnya kiaimu kiai itu lilate elek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ora ono huruf ngo barang. Lah nulis terus piye omong ana ain titik telu barang. Mergo nak alamin niku titik ora ono titike tapi nak ngo cara tulisan Jawa. Wah, itu ana Quran Rabbil alamin. Lah nanti nawar udah ngono, kiai daerah tertentu ngalim lah ngalamin. Mungkin lah daerah napa enggak? Yang Rembang wonten jenenge kecamatan tertentu, ain-ain Gandri. Kok nak muni ulama, ora muni ulama lho napa? Ngono wis gawan letane. Kiai daerah tertentu nggih tetep mawon muni ulama. Ngalamin niku. Paham? Ngan ngabi Hurairah radhiyallahu anhu wis modal wis ngaji terkenal, tetep ngan ngabi Dor kipat tidak mau tenan. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sudah begitu. Bayangkan kalau semua muridnya akan menulis sesuai bunyi yang didengar, kan nulisnya Al Bismillahirrahmanirrahim. Kak ada tiga, kok Alhamdu, paham ya? Robbil ngalamin apa ini dikai titik telu, mergo dadi ngain Jawa, ngain apa? Lalu saya tidak apa terus gak ngurusi. Ya Allah, saya bersumpah diri saya tak kasihkan mushaf. Ya terus dia berdedikasi itu. Wah, berdino nulis dalam perpustakaan gini, gua ambil Zaid bin Thabit, Abdul bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal. Itu sahabat-sahabat yang awal beliau. Yuk bantah-bantahan barang. Apalan kulo ngeten. Sekolah seksi loro zaman Nabi dia. Kadang sahabat lah, kadang nyelali. Jadi uang itu urusan akeh. Makanya itu tekan seksi loro. Jadi kalau ayat itu meragukan, apalan piye? Piye buat ngeten. Apalan piye ngeten. Golekno sing ana catatan niku ibadah sahabat. Jadi saat itu tidak ada yang mempercayai hafalan. Paham ya, Pak? Tidak ada yang mempercayai apa? Hafalan. Tetap harus pakai data tulisan. Akhirnya sahabat-sahabat yang lugu-lugu, misalnya nyekteni Nabi pas sendirian, dan kebetulan pas sendirian itu ayat turun kan, berarti seksinya dia saja kan? Kasus Abu Huzaimah Al-Ansari. Pas iku kanjeng Nabi mlaku-mlaku be aku, dadi paling apal aku nyatet aku. Jadi kadang orang itu ora dicatat sahabat sing tukang sekretaris, tapi dicatat sahabat sing pasti dari atas itu Rasul. Ya kadang sahabat ra kanggo-kanggo niku ora papan atas. Tapi dia ngomong, "Fiana jalan ngaji itu turune ning aku." Lha itu kok. Perkarane kasusku. Ayo perkarane jare itu kali sahabat sing gede iki misale ya iku kalau cerita sahabat itu ya menungso. Jadi dia itu bakul kurma. Mari itu ku wong ayu. Mbak ngutut aku bisa. Mari ditiru diwaku. Napa? Dasar sahabat, ya bedik terlaksana. Tapi hak kesalian ini mah iya, kok bergabung. Kuatir kan gitu. Soleh kumat. Soleh apa? Wah, akhirnya kanjeng Nabi kok kudu sisat ngambung wong ora pamit. Susah lho, yo ngambung ambek bodoni. Napa? Sek ngenteni ayat turun, bae tetep jatah sanksi. Wah, ayat-ayat ngoten niku kan ora. Bangker bantah-bantah.
Aku sing ora jang perkara aku. Aku deh. Tetep roh aku di bang sahabat yang terkenal aku kasusnya tentang apa dicelok wis Mas. Yo pasti dia pasti cerita. Ayo sing ayat-ayat selingkuh bareng sampai gede ora ora dong tak tahu selingkuh. Mudik-mudik kero. Dek kasusnya dek. Ngaji Nabi bolak-balik dibantah sahabat. Makanya ngaji Nabi wong soleh. Ora bayangno to wong selingkuh bareng kan gak bayang. Lah sahabat sing mantan preman yo sing nakal yo pirang. Sampai tak ceritani ayat li'an ngaten iki. Ayat li'an itu ceritanya kan misalnya seorang istri hamil tapi bapaknya gak ngakoni. Jadi walhasil cara Islam wong divonis zina dan dirajam itu kalau ada saksi 4. Ada saksi napa? Walhasil sebagian sahabat itu pas mulai bojone dikeloni wong. Bingung. Nak nuduh dekne kena kodam. Nak kodam kan berarti dekne sing di penjara to malah. Dituduh ing kanjeng Nabi. Ora nuduh dekne ra dhewe. Matur kanjeng Nabi. Ya Rasulullah. Mosok kanjeng Nabi. Wong bojo dikeloni tiyang golek seksi papat asal apa. Boten ya Rasulullah. Wah, seksi papat tuh kakean. Anggap mawon niku urusan wajib dirajam ngenteni seksi papat. Tapi urusan bojo kula temono keputusan. Kula tetep ra gelem ngakoni nek iku anakku. Lah kanjeng Nabi nggak pasti nggak bisa nganggo hukum standar piye wae. Yo ora kowe diisi biar bati sudah wa ilah sudah fidori. Kowe kudu nekakno 4 peti. Nek ora kowe tetap mergo mlebu hadul kok. Buanta terus kanjeng Nabi. Ya mosok urusan ngoten golek umpat kelaper bola-bola berbeda wae. Akhirnya yo Quran turun. Akhirnya ada prosedur khusus. Kalau saling tuduh antara suami istri ada prosedur khusus. Ini disebut sumpah li'an. Sumpah apa? Li'an. Akhirnya bojone diundangi sing wa qomita ta'ana larang tawahi alihi sampai sumpah-sumpah anak itu tawahi alihi ikara minat terus bikin dan sebagainya. Terus wa drawu andalaga fa antasyahada arba'a syahadatin billah. Ya sudah begitu. Akhirnya ada sumpah li'an. Bojone diundang. Sing lanang sumpah 4 kali. Jadi saksi 4 digendeni sumpah 4 kali. Saya bersumpah ya Rasulullah. Wawahi 4 kali. Jadi wawahi. Bahwa istri saya benar-benar selingkuh. Sumpah kelima, mungkin sumpah pocong, wal qomitata. Annala anatawahi alaihi hingga naminal kadhibin. Dan saya bersumpah yang kelima, saya siap bisa berbeda kembali. Nah, panjen kula go. Yang itu, disusahnya wong akeh. Yang itu maju, itu. Ya Rasulullah, saya bersumpah 4 kali bahwa tujuan suami saya tidak benar. Pada yang kelima rawani sebut. Yang kelima, kalau betul saya selingkuh bisa berbeda. Yang kelima, mau aja sebut. Coba tadi kita cerita. Lu ayat-ayatnya tadi sahabat papan atas surah roh melo selingkuh. Maksudnya paham? Jadi sepine yo gedung-gedung ini akhirnya. Jadi sahabat gedung yo penting, napa? Ngeling-ngeling. Jadi gendho tapi ada itu terus dikenang Quran. Jadi ceritane ana aturan li'an. Nggih. Wae brawan adalah ada pantas belajar bahasa jadi bila itu gara-gara kasus ini. Jadi kan jelas spontan. Jadi yo kan jelas dulu nggih nyoro tenan dadi nabi untuk bayaran kadang dibandai besok sahabatin. Begitu juga masalah Tolak binti Sa'labah yang punya suami Aus bin Somit. Dulu dalam tradisi jahiliyah, itu kalau orang sudah zihar, itu sama dengan tolak baik. Paham ya? Sama dengan tolak. Jadi kadang orang ngalam bojone berlebihan kan. Cik, kue loh, aku kalau kue aja mati. Kayak aku zaman awal ibuku. Jadi nyerupa anak bojo be ibu. Itu kemudian wajah tasbihnya sama-sama haram dikeloni. Sebagaimana boem haram mbok keloni, saiki bojo dadi haram dikeloni. Mergo boem wis mbok padakno bojo mesti disebut ning Islam zihar napa? Lihat. Aus bin Somit itu bar teko kerja, ora bojone patola. Sholat itu ora sujud, bareng ora botongnya tertarik. Ini cerita nak sahabat yo menungso. Terus langsung paham. Paham menang sing pertama. Sing kedua sampai latihan kodok-kodok. Walhasil bareng tertarik dia ini dasar wong Arab karena terakuat mengendalikan diri langsung ngapain juga kelon bojone ra gelem lagi sholat engko emas bareng bojone tersinggung mangkel terus dizihar zaman itu niat bojone lah ya karena orang kalau sudah dizihar sama dengan ditolak bah
Khaula bin Salabah mantan wong ayu. Tapi mantan saiki wis ayu. Akhirnya matur kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, saya ini sudah dizihar sama suami saya, namanya Aus bin Somit. Dan Nabi masih pakai standar hukum Arab saat itu. Kurinti alaihi, kamu nggak boleh kumpul dia. Ya Rasulullah, saya yakin bahwa keputusan Anda pasti nanti direvisi oleh Allah. Enggak, dari kanjeng Nabi, ora pokoknya kurinti alaihi. Akhirnya mulai protes. Ya Rasulullah, Allah itu tahu wahbati wa fakoti. Saya ini sendiri dan saya miskin. Wa inna li sibyatan sighoron. Saya hafal teksnya. Wa inna li sibyatan sighoron. Saya ini punya anak-anak kecil. Indomam tuhum ilaihi do. Wa intomam tahum ilaihi jauh. Kalau anak-anak ini ikut suami saya, meskipun kaya, mesti terlantar. Di kono wong lanang iku ora pati ngurusi anak. Gampang katut wedoan. Di kono wong lanang iku gampang katut apa? Wedoan. Mene wong Arab bojone pirang-pirang. Orang Indonesia mlebu wae gitu malah tak dilu bawa kibatan. Dari ke Indonesia. Kan sisa ora sekedar wedi radeng, wedi ra kelar mangan goreng. Dari kiai Indonesia yang neng Quran kan sekedar takut ndak adil saja kon bojo sih. Wong kiai Indonesia kenapa mesti sitok? Wedine ora adil to, orang kelar keimangan, ora kelar nyandangi dadi sitok tenan, mesti kuwatir ora sekedar ora kok adil. Ya kuwatir ra keimangan, Pak. Jadi Quran Indonesia ya Allah tak dilu, Allah tak kulu, Allah. Jadi sitoke ora kok ora wedi hasil barang, paham ya? Wedi ra kelar makan. Jadi kombinasi mun akumulasi. Wah, akhirnya kanjeng Nabi, ya Rasulullah. Ya pokoknya tetap haram dari kanjeng Nabi. Ketika dia protes lagi. Ya Rasulullah, ketika saya muda, akala sababi ini ngentekno 60. Wong Arab namanya jorok-jorok. Wa nasar tulah ubadni, weteng kula sing indah iki sing ngrasakno. Pokoke ora ngomongnya jorok-jorok. Pokoke segala yang madu saya jadi dihabiskan Aus bin Somit. Tapi ketika madu saya sudah habis dan saya sekarang sudah tua renta. Jenengan mutusno saya ditolak selawase, tolak bae tolak napa? Selawat. Asku ilallah basti wa hukmi. Saya mesti matur ning pengiran. Nak matur jenengan kira mandi tak matur napa? Lha piye kanjeng Nabi kan digone pengiran nomor loro. Ya tadi cerita tenan. Belum sampai begitu kok. Umur kanjeng Nabi matur jenengan ora kelar, kok nak matur napa? Wong budiro dene ning kamar. Ya Allah, aku ile sahabat di waktu niku matur Gusti jenengan. Sepundi nabi dinan kok mutus lagi. Coba tadi kita lihat itu benar. Ampun alhasil akhirnya ana ayat turun jenenge surat Mujadilah. Mujadilah itu nama wedok sing bantai Kanjeng Nabi. Kadang sebagian darani Mujadalah. Ini sami. Kalau Mujadilah itu berarti orangnya, wong wedok sing bantah Kanjeng Nabi. Kalau Mujadalah itu proses dialeknya. Nabi dijak dialek, dijak latihan apa? Nabi wong lugu wong saleh ngenteni wala Nabi kan ngono wae. Mulane Nabi tenan. Keputusane direvisi pangeran yo ora iso. Ya tenang mawon nek sing revisi atasane. Ayo Nabi tenang mawon. Akhirnya orang ayat turun. Qad sami Allahu qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ila Allah. Wa yasma'u tahawurakuma inna wa sami'un basir. Alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. In ummahatuhum illa allati waladna. Akhirnya ayat turun. Walhasil tak itu terus dicelok kanjeng Nabi. Aisyah kan dicelok. Ya mau wahyu, boleh pangeran belo kuwe. Ada ayatnya pas sampai Allah qala allati tujadiluka fi zawjiha. Allah sungguh mendengar wong wedok sing buantah kowe. Buantah terus, Mas. Buantah bolak-balik wong gak pernah piusan. Tenane ya Rasulullah hukum buantah terus. Mana dia dibantah tersinggung dia goblok. Mau Nabi dibantah tenang mawon. Nabi bolak-balik dibantah sahabat itu bolak-balik tenang mawon. Kayak hiburan itu. Mulane dari pengiran wow yasma'u tahawurakuma. Muhawarah dalam bahasa Arab sekarang itu diskusi, berdialog yang seimbang. Wow yasma'u tahawurakuma. Allah itu ora perdebatan itu loro. Ya sudah akhirnya ana keputusan ora iso Mas, bihar ora iso kaya tolak bain. Piye wae bojo dipadakno mbok ora bakal iso. In ummahatuhum ilallahi waladna. Jenenge mbok sing lahirno, jenenge bojo nggo kelon. Ora iso bojo sing fungsine nggo kelon, padha mbok sing lahir. Ora iso, pokoke bihar ora sido tolak selawase. Oleh kumpulne oleh, cuma bayar kafarah wae tapi ora terus apa? Ora terus oleh gak, mau cukup bayar napa? Kafarah. Wah, akhirnya walhasil menang, tolak ini menang. Mereka jadi nanti orang ngerokok izin, mau ngono wahyu, orang instruksi. Ya tenang lah tapi.
Nah, suatu ketika Umar jadi khalifah, jadi presiden. Umar jadi apa? Presiden. Walhasil pas mlaku-mlaku buat PDI wong presiden itu ning tinggal senengane mlaku-mlaku. Jadi negara, jadi apa? Walhasil Umar mlaku-mlaku go dene ketemu kaulah di salah. Dinduk nonton. Wis tuwa, wis zaman mater Nabi wis tuwa, mulai zaman Umar dadi napa? Malah saya kabeh untune sewane tuwa. Mau omongan nurin di untune entek. Tuwa. Umar dicekal kita munafati. Kendaline untuk dicekal. Wis ngomong ya Amirul Mukminin ittaqillah wa binasihat. Lah Umar kan gak pati krungu wis pilo. Dirungokno ngene dulu. Iku nganti cara sakniki niku sekitar jam 11 nganti setengah 3. Pokoke nganti ora salat zuhur. Sebagian riwayat darani cara kene setengah 3 nganti meh buru-buru sam. Akhirnya pengawalnya mensomasi Umar. Ya Umar, atas mau dia dirajus. Mau om tua yang ngomong aneh, gue rumah orang nanti dereng. Terus dari Umar, yo iki, sing protes kaji Nabi langit kerumun. Yo hadihi ajudun, Allah sampai Allah min kau kita bawa. Wong iki lho sing langit tapi itu ngurung omongan apa meneh Umar. Yo wong iki gara-gara dhek Nabi diamuk langit. Wah, terus sahabat oh niki to sing mari surat Hudaybiah silaturahmi dhuwur pat kabeh. Dari Sayyidina Umar, umpama rawat di wektu dhuwur entek, nek riwayat asar umpama aku rawat di wektu asar entek, tak rungokno nganti sak kesele ndek. Mergo dari kalau cerita, berarti ketika Utsman namung ngurus napa? Musliman. Nah, saat ini kalau cerita ketika era saya juga era beberapa kiai sekarang. Saya ini kan hidup dalam kemajuan. Wong neng niklab yo seneng, nikmati pornografi. Wong duwe akeh kok judi yo seneng nikmati duit. Begitu juga maksiat-maksiat yang lain mesti melahirkan kenikmatan. Saya sebagai orang yang bersaksi pada zaman ini, saya bersumpah tentang pengiran. Pokoknya saya akan ngajari syukur. Karena satu kekuatan iman nggak bisa menakdir jadi itu syukur. Wong ra soleh-soleh duwe wae. Nikmati akeh. Bojone ayo menarik, sing soleh ora duwe duit, bojone becek. Waduh. Dadi kula rumangsa duwe senjata wali iman ini mergo duwe syukur. Dan istihad saya pada Allah sering suwanten pangeran matur salat hajat. Kula niku ulama sing amen cerita syukur. Hajane kula nggih di problem akeh sebagai mendelok ora perlu tak critakno. Wis pokoke kula niku iya, dan bojo kula sering protes. Saya itu ya beberapa kali punya penyakit kadang jantung kula kumat atau apa kumat. Iki kula tak omong, wis ora periksa. Paling banter jantung kumat itu mange mati. Mati biasa to wong mesti nopo? Mati. Ya biasa mawon. Karena saya itu kalau tak ingat penyakit saya atau problem saya, takut tidak syukur saja. Sebenarnya teori saya itu sederhana, takut tidak nopo. Syukur. Dan saya melihat hidup sekarang dengan kemajuan, apalagi orang-orang zalim itu banyak nikmati kehidupan. Wong Islam itu cuaya wajah halawatul iman, menemukan nikmatnya nopo. Kalau tidak kita ini sudah habis. Coba misalnya orang-orang Islam sing tahu mondok, utawa tahu wong soleh, atau ya memang soleh. Urip ning Malaysia di Singapura, kadang gelantungan ngecat omahe dino. Disentak-sentaki mbek majikan non-mus. Kalau dia tidak membawa iman dan tidak membawa halawatul iman, apa yang dibanggakan dari imannya dia? Kecuali merasa syukur, nyaman dengan Allah Subhanahu. Saya ini ngalami beberapa keluhan kiai, keluhan santri. Saya itu punya santri, atau temannya santri, saudaranya santri. Jadi kalau cerita atau pergi bolak-balik. Adiknya itu mondok di saya, mbaknya itu kerja di non-muslim, yang kerjanya dia itu harus kadang goreng babi. Terus ngono nahat kan ngeter anak ini gereja. Dia tuh nangis. Gus kayak saya ini gimana? Saya harus kerja di non-muslim, tugasnya goreng babi, kadang nganterkan anaknya ke gereja hukum ini. Ya karena saya kiai super jamin. Kamu baik, ibu kerja kamu kino, ibu kamu kerja kamu adik. Dia duitmu buat selalu adik, mesti ngapa laporan. Kita anggap baik, ibu ngerjakan nggak buat adik, mesti rasa mikir macam-macam. Banyak terkirim saya ini ya sudah. Tapi kalau ngeter anak itu gereja, anggap baik ngeter orang pondok, duit buku ngirim orang nopo, terus apa aneh-aneh. Ya begitu muka-muka nasib pemerang terus, tapi cara berpikir kayak aku ya gampang. Jika kita lebih mudah sama. Saya ini pernah ya, ini tahadus gini, Mas. Ada seorang satpam soal saya itu sampai nangis karena saya ngaji di Bojonegoro bilang, jika Anda jadi satpam dan jogo dunyane Cina, tas dunyane wong fasik, tas dunyane muslim. Anggap aja itu ora jogo dunyane Cina. Kowe jogo kehidupane anak istri sing mangane iku kok hasilem dadi napa? Satpam. Jadi hakikat yang kamu jaga bukan dunyane Cina, tapi nyawani bojomu sing gantung kowe kerja ning kono. Jika dengan cara berpikir gini, orang satpam menjadi tetap terhormat.
terhormat. Karena ndak ngerasa guru Cina, guru anak dhewe, paham? Kados kula sebagai ulama kadang ngerasa ino. Dadak kerja barang ning Jogja, tapi ngeling anak bojo kula nggih pun. Sama seperti saya di sini ngaji diatur masa ngaji ning kene teko ning sampean kadang ngerasa ino kok nekani Mustofa. Ya kadang ngerasa ino tapi nak aku ngamal ke pitompo kan wis warga lha apa bikin Mustofa. Jadi saya sebenarnya egois. Gue juga ya, mas Aurene demi gue. Ya demi pangeran. Nah demi Mustofa kan ino, karena kastanya tinggi saya. Tapi kalau demi Allah kan dia ino, karena kastanya lebih. Makanya ikhlas itu konsep paling rasional. Justru kita nak ngamal lillahi ta'ala lebih rasional. Nak ngamal demi Mustofa wong goblok. Kastanya rendah sih. Tapi kalau demi Allah kan kastanya, makanya ikhlas itu konsep paling rasional dalam hidup, paham ya? Tapi wong malah rapah, dari ikhlas wae itu mereka itu paling gampang. Karena kita akan ngamal dengan kasta tertinggi. Manusia ora penting ngamal demi manusia wong goblok. Paham? Makanya saya minta ke jenengan-jenengan yang ngaji saya. Saya ini karena masuk di umur 40. Dan sekaligus ngaji saya ini sekaligus pulau ini matur dengan Mas Roman. Saya itu sebenarnya sempat janji mau ngaji yang pakai data, tapi waktu saya tidak cukup. Tidak bareng sekarang. Mungkin jamaah-jamaah yang kemarin saya panggil untuk ngaji khusus, pulau namun minta Fuad supaya ngaji yang ahad ini didata oleh Fuad. Jadi didata kita apa, terus tentang apa. Ya kapan-kapan kalau diminta dengan durasi waktu mulai 2005, yang butuh itu sakit nopo mengakses. Dan ini tradisi Rasulullah dulu tiap dapat wahyu itu apa disuruh nopo nu. Penangkan rukin wis ruwet keluargane mun ruwet paham. Jadi ben Fuad kan ya ikhlas gede. Orang bayarannya yang kayak ikhlas ya. Karena kalau di data itu nanti enak gitu. Jadi yang misalnya butuh Gus Pak tahu kasih bab syukur di kitab apa? Halaman berapa? Takok kitab, gue takok-takokan. Nage mentolo ya ora usah kei dhuwit, nek ora mentolo ya pai, pokoke terserah sampean. Wong pai ya ngamal. Ya pokoke terserah sampean. Tapi yang jelas saya ini beberapa kali istikharah teng pangeran salat hajat. Memang saya ini hanya berani nyai kalau ngelatih umat itu syukur. Dengan kondisi kemajuan kayak ini coba sampean mau apa jadi dia? Kadang kita sebagai muslim soleh jadi buruwe wong ra soleh. Kulo nu nak teng desa-desa kulo nu kiai urip teng kampung nangis. Kiai-kiai kampung ini imam soleh banyak anaknya yang katut ke Batam ke Malaysia. Itu katut tanggane yang tidak soleh. Akhirnya ora paru-paru. Itu nangis wan Gus. Ya memang ini fakta sosial kita iso nyangoni syukur. Iso nyangoni apa? Makanya saya ingin ya, syukur itu jadi jimat. Kalau tidak kita selesai, makanya Nabi nanti ngedikan salah mansun nabihi wajah halawatal iman. 3 hal ini kalau kamu bisa melakukan wajah halawatal, ini yang jarang dipraktekkan kiai-kiai. Kadang kiai-kiai itu hanya bilang yang penting iman. Kalau Rasulullah betul, targetnya bukan sekedar iman, tapi halawatal iman. Orang iman itu harus tahu manisnya, sehingga nyaman. Kita iman itu apa? Coba misalnya, orang yang jadi satpam, mungkin dia gitu, kodok dari pangeran. Kodok dari pangeran, satpam, ya satpam. Juga dunia ini Cina, Allah. Tapi dia belum menemukan halawatal iman. Coba sedikit dimodifikasi, kayak ajaran saya tadi. Gusti, lho, kalau buat nyat pami dunia ini Cina, kalau jago nyawane bujuk kulo. Sing rezekine sing nyawane gantung rezeki kulo. Dia bayangkan anak istrinya yo ning omah goreng tempe, dia bayangkan anak itu tuku pentol baru kayak ini kerja ning satpam. Itu lebih nyaman karena dia merasa buruwe anak. Orang tentu lebih nyaman karena merasa buruwe anaknya timbang buruwe non-muslim. Karena beberapa satpam, beberapa teman yang kerjanya Cina kalau tak omongin ngono terus marah. Gitu sih. Berarti kalau orang ngetero anaknya Cina tenggede-gede itu ora sanggup bae ngetero adik modho. Mungkin pun marah kalau ya soalnya sebenarnya warga anu takut. Nah karena dia ngomong benar itu tapi itu warga kan anu takut. Lah apa nek ora mungkin ora kuat. Sebab itu saya kasih syukur. Apalagi syukur wis enak untuk ganjaran kasus kita. Wis enak untuk nopo? Sebenarnya saya itu ya punya masalah banyak. Saya sebagai ulama, sebagai manusia, sebagai tokoh punya masalah banyak. Jadi misalnya wonten tiang ini sing kasus nyata biasa mental. Gus, kok jenengan yo tahu kepikiran. Dadi ana pondok jenengan. Kak, lah kan apa sirine apa? Lah nek kepengen ora dadi malah ra syukur, malah kepengen ora dadi, dadi malah gampang kepinginan sing murah. Ya dia nek tahu kepikiran nek digedhingi wong itu sumpek to. Aku pokoke ora Quran be hadis. Dari Quran be hadis menurut saya itu makhluk ora penting. Nang nek digedhing aku ya ora penting. Padha sing seneng kowe kaya aku ya ora penting.
Jika saya itu tidak ada ruang gelisah itu nanti. Jadi saya ini termasuk ulama muda yang kata orang banyak punya pengaruh, tapi saya di sana sama sekali. Wah, pulau jauh pengiran. Nah, kalau ngamal diizinkan kan kastanya rendah tadi. Ikhlas itu rasional, paham? Ikhlas kenapa? Coba masa amal yang kita kangelan misalnya kalau subuh-subuh berangkat training mau demi rukin sofa. Emangnya dia siapa kan? Kan makhluk-makhluk udah jelas juga kan. Sampai semua juga siapa kan ya tidak jelas juga. Tapi nah demi Allah Subhanahu wa taala kan zat paling jelas kan. Az-Zahir zat paling jelas. Mana kalau ngamal ya Allah saya ini ikhlas lillahi taala. Kenapa? Karena engkau yang jelas lihat boten jelas. Mana Allah disifat Az-Zahir zat paling jelas. Liane ora jelas. Nah ini juga istihad, ini juga apa? Mungkin nanti anak saya juga istihadnya ada sama dengan saya. Itu saya, nah, anak saya putune sampean orang arah istihad, potongan anutan nonton mau. Tapi saya berharap, jadi semua cerita apa yang dilakukan Abu Bakar itu nyatanya tidak ada sahabat yang mengatakan Abu Bakar bid'ah. Karena mengelola Baitul Mal tidak kayak Rasul. Yang dilakukan Umar ya enggak. Lah sekarang itu banyak aliran. Sidik-sidik darah wong liya itu mukhalifun bertentangan sama fakta sejarah. Cara mimpin Abu Bakar tentu tidak seperti Rasulullah. Abu Bakar sadar. Nah Nabi ketika kontroversi ada ruang orang tusnuzon karena dia Nabi, paham ya? Buktinya ketika Nabi bagian-bagian ghanimah ketika wong sing ora perang, sahabat ya ada ruang untuk tusnuzon karena beliau Lalu ketika Abu Bakar mimpin pakai inventarisir dari Abu Bakar, iya nak Kanjeng Nabi, pas gue salah paham menengahi, wis ngono sik diurus langit. Aku pas salah paham kok bacok dari apa? Mana kan niru kontroversial Gus Dur barang yo keliru, SBY yo keliru. SBY dikawal, nah ono bom ratok. Gus Dur pas kontroversi pengawale akeh tindarekno akeh sing misoi mikir. Taman kontroversi KRT kukut. Jadi nak mulane cara usul fikih dia tuh ora oleh nama al-farid. Jadi kalau analogi itu harus ada mal-jame'. Ada kesamaan. Jika ada kesamaan jadi ono farid pemisah tidak boleh iya. Kalau sampean mau saiki ngene kok Gus Bar atau wiridan Gus Bar wong alim. Ning dindi ning pangeran. Aku eling perdak salat kok ora terusno. Bari kuwi kedonyan meneh, paham nggih? Jadi tidak boleh kias ma'al farid. Lah itu yang disadari Abu Bakar. Jadi sidik-sidik kok niru Nabi, sidik-sidik Nabi. Kadang Nabi punya kekhasan nubuah. Kekhasan apa? Nubuah. Gini, masa-masa Nabi disalahpahami itu udah jadi problem. Paham ya? Ya kayak kasus tadi, sahabat Ansor salah paham. Coba andikan itu terjadi pada Abu Bakar. Mungkin tidak usah konfirmasi. Dua cok wae apa? Apalagi Abu Bakar tahu krungu langsung. Pas beliau pertama jadi dia, ini kotmul itu, alat tubuh hidup. Saya ini diangkat jadi pemimpin, bukan berarti saya yang terbaik. Ati uni mas tatok tua, warasulah. Jika saya salah, maka ingatkan. Ya, Bapak Krenauki, mana kabisah. Pasti saya luruskan dengan ya, mengarah. Meriang gak Abu Bakar? Pak, itu pulau suwon banget ya. Jadi kita ngaji di sini, pulau piyambak berpendapat. Ini zaman akhir, sangune jadi wong muslim mukmin kudu syukur. Kudu hijau, nyaman. Paling enggak sampai menemukan halawatal iman, manisnya iman. Jadi sing sesuai dawuh Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kamu harus enjoy dengan nikmatnya Allah, enjoy dengan fadlnya Allah. Jadi misalnya nek ana wong nikmati wong zina, mergo nikmati wong wedok iku enak. Kowe juga kudu luwih nikmat timbang sing zina iku. Mergo kowe sebagai mukmin tentu lebih menikmati sukses iso di. Ojo kok dadi wong mukmin ngene. Kowe enak iki wong nakal amin dino wae kene nyorong empot terus. Lha iku kan pangeran nulis hakim soleh gento, ditulis guys. Soleh gento. Soleh mesum, dadi sampeyan wis ditulis. Soleh napa? Mesum. Mestine gak ngono. Ya Allah, jika wong sing dina ku nikmat kok nikmate wong wedok, kula nggih nikmat, mergi bangga jenengan tekbir gak. Nak tiang-tiang korupsi duwe akeh nikmat kok duwe akeh, kula nggih seneng mergo ditekbir ora. Jika sampeyan ke ditulis soleh waras. Napa? Ojo sampe kene kuwi ora dina ditulis soleh mesum, mergo cara berpikir mes. Boten tenan boten guyon. Lah kula nak bilang tenan. Kumpul ditulis soleh waras. Napa? Karena zaman akhir itu repot, wong soleh ini kadang kita ini membayangkan nikmatnya orang-orang padahal nikmat mereka akan semu. Lagi tahu wong soleh atau nikmati kesalahan.
Padahal kalau lama dulu kayak Abdul Qadir kayak apa itu? Itu kalau sudah wiridan malam hari itu wiridannya mendingin. Ainal muluk dia dilada, enak yang kok jadi rasul jadi presiden. Wong kok kaulane pangkat, aku kaulane Allah aku nikmat. Ini janggal nak rasul duwe nikmat. Rasul duwe apa? Malah nak cerita tentang hikam lucu meneh. Kali kasus. Ibu yang tadi juga. Engkau bar maghrib aku tasakuran kene nggonku. Yo, wis pokoke acarane enak makan-makan. Wong Arab pesenane mangan-mangan. Bareng maghrib ini sholat awabin. Bareng sholat 2 rakaat, ya Allah nikmatnya sholat ini karena saya berdekatan dengan Engkau. Ya Allah kula tak pikir bener tenan nak sujud teng jenengan, donga teng jenengan. Akhirnya sange syukure sholat meneh ditambahi 2 rakaat. Padahal dene rencanane 2 rakaat kok nekani kancane. Akhirnya sholat meneh lali. Ya Allah, betapa besarnya hidayat Engkau. Wong kula mawon jenengan takdir gelem sujud teng jenengan. Ditambahi. Bareng wis bar assalamualaikum kangen ae. Ya Allah, dunia agak penting. Penting marani jenengan boleh jenengan sholat mana? Walhasil nanti bar. Besok ketemu kancane. Jadi semua dari rencana sholat 2 rakaat jadi 1000 rakaat. Besok ketemu kancane. Kok jadi anak aku ora cukup. Masuk mesti. Sekolah lagi. Gak kok sholat piye? Kok biasa bilang mangan seneng. Terus cerita lho. Aku itu bar maghrib sholat awabin. Setiap 2 rakaat saya nikmati, saya ingin lagi, nambah lagi. Setiap 4 rakaat menikmati, saya ingin nambah. Tiga, ya nanti lali. Dan saya tidak pernah ingat. Ora usah darani, berarti nyulani janji. Ya orang udah lali kok. Paham bedanya napa? Suatu kali ana kiai-kiai rapati seneng tamu bareng di hadis iki. Dari Kanjeng Nabi mangkane ibnu Bidai wajib malah paling krim dewa. Iya aku di tamu tak kira kowe, sapa? Allah, malah repot. Iya di tamu, tapi ra kowe sinten? Dan itu nyata, Abdul Qadir beberapa kali ada tamu, pintunya ditutup. Dan ketika itu ulama Baghdad juga janggal, dia itu seorang wali, ulama, kalau nanti tamu, pintunya ditutup. Tapi suatu saat ada yang tanya, jawab Abdul Qadir, jika kamu sudon dengan saya, dengarkan nanti habis Isya, siapa tamu saya? Abdul Qadir mendirikan. Itu yang dengarkan, Assalamualaikum ya wali Allah, Abdul Qadir, waalaikumsalam. Akhirnya sadar, oh ternyata di tamu. Maksud aku dikasih lah. Jadi jangan kira kalau Pak Yukrim Devahu makhluk Anda, paham ya? Kita kan ngertikan Devahu kan kita. Saya mungkin tidak sebesar Abdul Qadir, tapi paling gak paham maksudnya, paham. Ini tak latih. Selain itu, wah boleh pertama itu kasih pun mengaji. Ketemu kulo pas ngaji mau nih, kira repot. Di bambu gue paling rempang gak ada anak mesti jelas nih tak akeh, paham. Kalau nu merasa dosa itu sebenarnya tidak karena itu, karena syariat. Kalau sampai kangen saya soal ke Rembang itu berapa biayanya, waktunya. Jadi itu neror saya. Kamu ada nak rasi rumah tak pantas. Sudah sampai kehilangan duit, intimidasi saya. Waduh. Jadi kalau tidak tak timbali, tapi rasa pertama. Ya tidak, tinggal coba, tapi coba lain. Ini jujur apa? Lah santri-santri sekarang nggak ngaji di pulau teng sarang. Ngoten niku nak ngaji ra marang Gus, pulau mungkin sowan saged taruh. Sangkemu ketemu ning kene. Ora niku mau anak bojoku. Ning kene wae amne mau bapakmu. Utak kok digosi dek nggih. Nah, kalau saya jadi Jogja itu saya itu bahkan bilang sama istri saya. Haram kayak ngajar tahu pas ini. Jadi semenjak saya kerja di Jogja udah pernah bikin polisi. Kalau saya di sini ya fokus ngaji di sini. Saya ini profesional. Tapi sama anak ini kono juga gua. Lagi pula sampai kaya wong mapan, itu bingung mikir keluargamu dengan. Paham ya, mertamu wisata selera wong mapan, paham. Kecuali kita kogos wong mapan, enggak ganggu apa loh. Ini monggo, nah teman yakin apa? Mapan. Di pulau ini cerita, saya ini istiqoroh beberapa kali. Memang ulama kayak saya istihad mengawal syukur, karena dengan kondisi kemajmukan kayak ini dan beberapa kenikmatan yang ada pada orang-orang zalim. Satu-satunya kisi yang menyelamatkan kesalehan adalah syukur Anda ini syukur yang diridani Allah. Ini lewat takwa. Saya punya sanad ini dari guru saya, dari orang tua saya sampai Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin itu anaknya Sayyid Husain. Yang matinya Sayyid Husain dibantai sinten ya? Kayak apa dendamnya seorang anak nak nuruti den? Tapi Sayyid Ali Zainal Abidin akhirnya terkenal orang perangkai wiridan paling bagus. Beliau langsung nulis syarat-syarat dari Rasulullah, cara doanya Rasulullah, cara tuafnya Rasulullah. Dia hidupnya habis untuk wiridan, untuk muji-muji Allah. Makanya ketika beliau diprovokasi
Apa kamu tidak ingin merebut kerajaannya Husain yang direbut Yazid? Saya ini sudah fituh fatil jannah. Aku itu wis ning gone swarga, wis ning gone bustani jannah. Aku saat iki pangeran. Aku mau kumpul makhluk. Mau sinten kumpul? Jadi dia sudah asik. Dengan Allah sudah asik. Sehingga ketika ada orang cerita Yazid gini-gini tidak tertarik. Dia sudah asik dengan Allah. Itu kan luar biasa. Sehingga yang mestinya dendamnya beliau, dendam karena bapaknya mati, hilang semua. Kesakitan beliau karena sejarah juga hilang. Beliau sendiri juga tidak perlu sakit karena tidak harus mimpin revolusi melawan Sinten ya. Yes. Saya ini merasakan betul. Saya sebagai manusia mungkin bapak saya juga punya musuh, guru saya juga punya musuh. Tapi niat-niat gitu itu mari sakit. Mari apa? Saya juga mengalami konflik keluarga, tapi mari sakit. Coba kalau saya asik dengan Allah. Gusti kula niku manusia, sujud teng jenengan, ngawula teng jenengan. Wis ngoten jenengan ibadah kula bener jenengan kayak widadari, kayak swarga. Betapa rahmannya jenengan, betapa nyamannya hidup ini. Wis ibadah-ibadah kula piyambak jenengan paringi hidayah. Nak kula bener mengke jenengan wales napa suwar. Kan asik kita punya dunia ten. Nah, dengan demikian tak berharap orang-orang soleh yang nasibnya jadi satpam, jadi kuli, jadi macam-macam akan nyaman. Karena mereka selalu menjadi abdu wa kaulane Allah, ora kaulane majikan, ora kaulane duit, ora kaulane peker. Meninggal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bagi anda lakal hamda la ilaha illa anta alhamdulillah man yafti as-samawati wal ardi Anda ritanah lu dzurriyyatuna wa man ahabbana talamidatina Rasulullah Muhammad. Rasulullah sallallahu ayatika yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim kan. Wa rasulan ya Allah alamana tasbihaka wa tahmidaka wa takbiraka. Hatta annana ya Allah syahidna annahu la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika. Ada taqalki qariba nafsika wa zinata arshika. Allahumma afriqna bidzalika wa fakhirna bidzalika ya Allah. Wa nahya wa namuta bidzalika ya Allah. Hatta nahya musyahidina laka musabbihina laka hamidina laka mukabbirina laka ya Allah. Wa amitna ala dzalika wa ahyina ala dzalika hatta nakuna ibadan laka wa qiyadan bika ibadan bika ya Allah. Nahnu fuqara ilaika fi kulli halina wa ahwalina ya Allah. Faqawina ya Allah fi dhukrina ya Allah. Dunyana ya Allah. Allahumma qawwi fi ridhaka subhana wa hajana. Ilahana anta maruna wa somatina. Fa'alhidna ya nabi Rasulika Muhammad wa haqqina hatta nakuna min ummati wa hatta nakuna tatal bilatan ilahana anta rabbuna kama naqulu wa fawqa ma yaqulu qail lan nahlika wa lan nahlika nahnu wa anta ma'ana ya rabbana farhamna bi qudratika alaina ya aziman yurjali kulli azim ya alim anta bi hajatina alim ilahana anta alaina faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi.